Oke, kita langsung mulai. Buat Anda para investor yang lagi melirik revolusi mobil listrik, ada satu nama di Indonesia yang rasanya wajib banget kita pantau. PT Merdeka Battery Materials, atau kita sebut aja MBMA. Hari ini, anggap saya mentor Anda. Kita akan bedah tuntas perusahaan ini. Lihat apa aja peluangnya, dan yang paling penting, kita cermati juga risikonya. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya buat kita semua. Apakah MBMA ini benar-benar peluang emas buat ikut terbang di gelombang EV? Atau jangan-jangan ini cuma spekulasi yang harganya udah kemahalan? Analisis kita kali ini semoga bisa bantu Anda menemukan jawabannya sendiri. Oke, begini rencana main kita. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya, the big picture. Terus kita dalemin strategi si perusahaan. Habis itu kita cek kesehatan keuangannya, intip sedikit masa depannya, dan terakhir yang paling seru, kita ngomongin soal harga. Harapannya, di akhir nanti Anda punya bekal yang cukup untuk ambil keputusan. Sip, bagian pertama. Supaya kita paham MBMA, kita harus lihat dulu panggung globalnya. Kita ini lagi ada di tengah-tengah revolusi energi. Dan percaya atau enggak, Indonesia itu pegang salah satu kartu asnya. Dan kartu as itu, ya nikel. Bayangin aja, Indonesia itu menguasai sekitar 65% produksi nikel dunia. Ini bukan cuma angka gede loh, ini adalah dominasi. Sebuah keuntungan strategis yang jadi landasan buat perusahaan kayak MBMA. Terus emangnya nikel sepenting itu? Coba deh lihat perbandingan ini. Baterai jenis LFP memang lebih murah, cocok buat mobil listrik harian. Tapi kalau kita bicara mobil listrik premium yang butuh jarak tempuh jauh dan performa kenceng, mereka butuh baterai jenis NMC. Nah, huruf N di NMC itu, ya nikel. Disinilah letak pasar yang nilainya paling tinggi dan disitulah MBMA mau jadi pemain utamanya. Oke, sekarang kita kerucutkan fokusnya ke MBMA. Gimana sih cara mereka mau memanfaatkan harta karun nikel Indonesia ini? Jawabannya ada di satu konsep kunci. Namanya integrasi vertikal. Gampangnya gini deh, mereka itu nggak cuma mau jadi petani kopi. Mereka juga mau punya pabrik pengolahan biji kopinya, punya mesin roastingnya, sampai punya coffee shop premium yang jual ke Anda. Jadi mereka kontrol semuanya dari hulu sampai hilir buat ambil untung di setiap langkahnya. Nah, begini cara kerjanya. Langkah pertama, di hulu mereka punya tambang sendiri, namanya tambang SCM. Ini jaminan pasokan bahan baku nikel dengan biaya yang bisa mereka kontrol. Langkah kedua, di hilir mereka bangun pabrik-pabrik super canggih buat menyulap biji nikel mentah itu jadi bahan baterai yang harganya jauh lebih mahal. Cerdas kan? Oke, strategi yang keren di atas kertas itu harus dibuktiin sama angka. Coba kita lihat, laporan keuangannya MBMA ini cerita sukses yang sama atau enggak? Nah, di sini ada yang menarik banget, perhatiin deh. Lihat kolom tahun 2025. Pendapatannya turun loh dibanding 2024. Dari hampir 30 triliun ke 24 triliun rupiah. Tapi, anehnya, lihat laba kotor dan laba bersihnya justru malah naik. Nah loh, kok bisa? Ini anomali yang harus kita cari tahu jawabannya. Kalau digambarkan, ini dia paradoksnya. Dalam periode yang sama, pendapatan anjlok 32%, tapi EBITDA, ini ukuran profitabilitas operasional, malah meroket 22%. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa jualan lebih sedikit, tapi untungnya malah lebih banyak? Jawabannya ada di kata efisiensi. Ternyata mereka ini jago banget menekan biaya. Mereka lebih banyak pakai bahan baku murah dari tambangnya sendiri, dan mereka pintar, sengaja ngerem produksi barang-barang yang untungnya tipis. Ini sinyal bagus, nunjukin manajemen yang kuat. Di industri yang modalnya gede kayak gini, bisa efisien itu adalah tanda kualitas yang kita cari sebagai investor. Kinerja masa lalu itu penting ya, tapi kalau kita bicara saham bertumbuh kayak MBBMA, kita itu sebenarnya lagi membeli masa depannya. Dan masa depan MBBMA ini ada di proyek-proyek raksasa bernama HPAL. Jadi HPAL ini apaan sih? Anggap aja ini teknologi sulap. Dia bisa ambil biji nikel berkualitas rendah yang dulu dianggap sampah, terus diolah jadi MHP, bahan baku super penting buat baterai NMC yang performanya tinggi tadi. Ini benar-benar game changer. Dan ini bukan cuma rencana atau mimpi loh ya, proyeknya beneran jalan. Pabrik utama mereka, yang namanya SLNC, pembangunannya udah lebih dari setengah jalan. Targetnya? Pertengahan tahun 2026 udah mulai produksi. Ini bukti nyata kalau mereka serius. Dan ini dia efeknya yang bikin pasar heboh. Lihat deh target lonjakan produksi dari tahun 2025 ke 2026. Produksi HGNM-nya ditargetkan naik 130%. Tapi yang paling gila itu produksi MHP, produk dari pabrik HPAL tadi.
Targetnya meroket lebih dari 200%. Betul, 225%. Inilah angka yang bikin pasar segitu optimisnya sama MBMA. Ini adalah proses transformasi besar-besaran dari sekedar perusahaan tambang jadi produsen material baterai berteknologi tinggi. Oke, dengan semua potensi pertumbuhan yang luar biasa ini, pertanyaan paling krusial buat kita sebagai investor adalah berapa harga yang harus kita bayar untuk cerita indah ini? Dan apakah harganya masuk akal? Nah, disinilah kita harus sedikit hati-hati. Coba lihat angka-angka valuasinya. Rasio price to earnings MMBA itu 159 kali. Bandingkan dengan rata-rata industrinya yang cuma di bawah 10 kali. Jauh banget kan? Metrik lain juga nunjukin hal yang sama. Jelas saham ini sama sekali nggak murah. Terus, kenapa harganya bisa semahal itu? Ya, seperti kata analis ini, pasar itu nggak menilai MBMA berdasarkan kinerjanya hari ini. Pasar itu udah menghargai potensi ledakan produksi di tahun 2026 nanti. Intinya, Anda bayar mahal untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Gambaran besar industrinya, strategi perusahaannya, kondisi keuangannya, potensi masa depannya, sampai harganya saat ini. Sekarang, waktunya kita rangkai semuanya. Sebagai mentor, tugas saya bukan untuk bilang beli atau jual. Tugas saya adalah menyajikan dua sisi mata uang ini seimbang. Di satu sisi, skenario bullish-nya sangat menarik, model bisnis kuat, sumber daya melimpah, dan ada potensi pertumbuhan eksplosif di depan mata. Tapi di sisi lain, skenario bearish-nya juga nyata, harganya sudah sangat mahal, ada resiko proyek raksasa ini bisa telat atau bengkak biayanya, dan jangan lupa resiko kebijakan pemerintah. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Ini peluang emas atau spekulasi berisiko? Jawabannya, jujur, tergantung pada profil resiko dan jangka waktu investasi Anda. Pertanyaan kuncinya, apakah Anda percaya manajemen MBMA bisa mewujudkan semua janji pertumbuhan yang sudah dihargai sangat mahal oleh pasar? Itulah yang harus Anda jawab sebelum mengambil langkah berikutnya. Lakukan riset lebih dalam dan tentukan posisi Anda.